Terputus ya sepertinya Pak Zodi gitu. Iya Mas, Iya, terputus. betul. Mungkin nanti langsung di ini mau yang Bapak Ibu yang sudah siap presentasinya langsung ini saja. Sambil didata nanti yang belum pinter. Mas Prabu, ini gimana ya? Apa start lesson? Halo, Mas Prabu? Mau jam 3 liatin dulu ada mobil biasanya. Siapa yang mau presentasi, Pak? Ini. Monggo Mbak Rehana. Halo, saya. Siapa yang presentasi? Pak Prabu. Oke, monggo Mbak Rehana, Pak Fazli, Mbak Nasi ya, Diana, Pak B. Draftnya di confirm mawon ke Jangan lupa provinsi materinya nanti ya. dikirim ke Jadi materinya grup. dikirim ke grup. Oke.
Monggo, Bapak Ibu. Pak Fazli, monggo, mungkin sudah. Izin Mas Prabu, kalau nggak ada saya izin presentasi ya. Siap, silakan Pak Fazli. Oke. Monggo. Izin Mbak Ludi dan Bapak Ibu semua, apa namanya, izin mempresentasikan apa namanya proposal eh, penelitian saya. Ya, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Mas. Udah, Ya, oke. Ya, izin Pak Ludi, apa namanya, untuk rencana proposal penelitian tesis kami adalah dengan judul Pengaruh Finansial Literasi dan Finansial Self-Efficacy terhadap keputusan investasi dalam hal ini adalah investasi emas, Pak Ludi, dengan risk tolerance sebagai variabel mediasi. Finansial literasi sendiri adalah pengertian dari apa namanya pengetahuan keuangan dan kepercayaan diri keuangan. Nah, kemudian latar belakangnya perkembangan sistem keuangan modern telah mendorong banyak individu untuk semakin aktif dalam pengambilan keputusan finansial ya, yang saya pikir salah satunya adalah keputusan untuk investasi emas ya. Sebagai karena apa? Kami memilih tema ini karena untuk melakukan investasi emas ini merupakan sesuatu yang saya pikir hampir semua orang bisa melakukan, terus kemudian tidak butuh biaya yang besar seperti itu. Terus lanjut, apa namanya, rumusan masalah, kami ingin menguji apakah finansial literasi itu berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi, kemudian financial self-efficacy juga berpengaruh terhadap keputusan investasi, kemudian financial literasi juga berpengaruh terhadap risk tolerance, kemudian apa financial Bapak, self-efficacy. mohon maaf, teman-teman semuanya, nantinya kalau rumusan masalah baca awal sama akhir saja ya, kayak gitu. Hipotesis awal sama akhir gitu aja, biar skip-skipnya. Yang terpenting Ya, nanti saya akan coba sampaikan. Oke, lanjut. ya, siap Pak Ludi. Kemudian, apakah finansial literasi juga berpengaruh terhadap risk tolerance dan financial literasi juga berpengaruh terhadap risk tolerance. Kemudian, dari sisi risk tolerance juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi emas. Basis penelitiannya, H1 financial literasi berpengaruh positif terhadap keputusan investasi emas. H2-nya financial self-efficacy berpengaruh Bapak, positif saya terhadap tadi keputusan bilang apa, Pak? investasi. Dibaca Siap. yang awal sama akhir saja, Bapak, biar nggak semuanya Oh, dibaca. siap. Siap Pak Ludi. Kemudian H7-nya risk tolerance memediasi hubungan antar variabel finansial sertifikasi terhadap dengan keputusan investasi emas. Izin. Kerangka konseptualnya seperti ini, Pak Ludi. Kita mengacu pada apa namanya variabel independen adalah financial literasi dan financial sertifikasi. Kemudian risk tolerance ini sebagai variabel mediasi. Kemudian variabel dependennya adalah keputusan investasi emas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan kepercayaan diri keuangan terhadap keputusan investasi, baik secara langsung maupun melalui pengaruh tidak langsung dengan melibatkan variabel perantara, yaitu toleransi resiko. Kemudian populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi dan sampel penelitian sendiri, eh, kami mengacu pada apa namanya nasabah-nasabah internal kami, terutama di BSI Tulungagung, Pak Ludi, yang sudah menggunakan atau pernah menggunakan produk cicil emas dan tabungan emas dari BSI. Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih secara responden.
Kemudian teknik pengambilan sampel digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria sampel nasabah Bank Syariah Indonesia dalam hal ini kami memilih nasabah-nasabah kami di Kabupaten Tulungagung yang sudah berusia minimal 17 tahun ke atas dan pernah menggunakan produk cicil emas dan tabungan emas. Nah, untuk teknik pengumpulan datanya, yang jenis data yang digunakan adalah penelitian ini adalah data kuantitatif, eh, data-data yang disajikan dalam bentuk angka. Kemudian penelitian akan menggunakan software statistik Smart PLS untuk menganalisis data pendekatan varians BCME juga dikenal sebagai partial least square. Dikembangkan untuk distribusi dan multiratif dan juga dapat digunakan untuk menguji teori atau hipotesis partial least square. Kurang lebih seperti itu Pak Ludi, apa namanya, penelitian kami. Mohon masukan dan saran, Pak. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada tanggapan. Langsung aja ya saya ya. Siapa? Iya. Bapak dan Ibu, karena saya sinyal ini khawatir agak bermasalah, jadi langsung aja saya kasihkan masukan. Yang pertama adalah finansial literasi, ya, terhadap risk tolerance sama final self efficacy dan keputusan investasi. Jadi tolong nanti diperhatikan untuk saya ke depan presentasi berikutnya. Bisa dengar nggak Bapak suara saya? Terdengar, Pak? Bisa. Oke, siap. Tolong kita bikin poin nggih Bapak. PowerPoint nggih. PowerPoint. Presentasi wajib PowerPoint. Jangan tag ini. Nah, yang ini tetap dibuat Bapak. Tetap dibuat. Yep. Ini jadi ada dua yang harus dianukan, dikirim ke grup. Itu adalah proposal dalam bentuk doc atau PDF aja, terus plus PPT-nya. Kita sambil belajar untuk mata kuliah metode kuantitatif pengembangan proposal ini, langsung nanti persiapan untuk ujian proposal. Waktu untuk presentasi 5-7 menit. Oke. Yang pertama, judul pasti ada, sudah. Nanti tampilkan, monggo Pak, diturunkan ke bawah untuk judul. Siapa judul? Bukan tadi lagi cari sinyal. Nah, itu ini Bapak menyebutkannya, langsung aja judul kami adalah misalnya pengaruh finansial literasi dan finansial self efficacy terhadap keputusan investasi emas dengan risk ini nih. Jadi sebutkan variabel X-nya apa, variabel X1, X2, Y sama Z-nya apa. Dan jenis penelitian panjenengan sebutkan di depan yang situ. Terus berikutnya masuk lagi ke bawah, latar belakang, ya. Daftar isi, oke. Kalau perlu kata pengantar sudah dibuat, gampang aja. Latar belakang ini tampilkan mulai dari isu mayor, ya, kayak piramida terbalik gitu. Isu mayor, isu minor, habis itu kondisi dasolen sama dasen, kondisi real di lapangan dibandingkan dengan kondisi teoritis, ya, hasil penelitian. Dari Y-nya dulu, paragraf 1, paragraf ketiga, Y-nya dulu, habis itu berarti tentang outcome atau variabel terikatnya, Y dulu, baru X1, X2,
baru Z-nya. Selanjutnya ada paragraf tampilkan di situ. Riset gap penelitian ini itu kalau bisa dalam bentuk tabel, ya cari contoh riset gap dari tabel, kan kemarin sudah disampaikan sama Prof. Budi. Selanjutnya riset gap, tulis di situ satu paragraf riset gapnya apa, novelty-nya apa, ya kan? Itu di paragraf tersendiri. Habis itu urgensi penelitian. Begitu nggih Bapak. Terus masuk ke bab 2 itu ngomong tentang penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu bisa dinaikkan Pak kolomnya. Oh ya, untuk rumusan masalah sama tujuan pilih salah satu, tapi harus sinkron. Kalau rumusan masalahnya 7, berarti hipotesisnya 7 misalnya, kecuali yang deskriptif. Oke. Yang ini kesenjangan, oke bagus Bapak, sudah ada riset gap-nya. Lanjut lagi. Oke. Rumusan masalah, oke. Ini rumusan masalah ada berapa Pak? Ada 6 ya. Ada 7, berarti Ada 7, hipotesisnya Pak. ada. Ya, hipotesisnya harusnya ada 7 juga, nggih. Begitu. Ya, betul, Pak. Oke, sudah. Lanjut, naik ke atas. Diperbaiki ya Pak, dari masukan saya. Lanjut terus Pak, ruang lingkup pembatasan. Bukan pembatasan penelitian, tapi batasan penelitian. Nggih. Terus definisi operasional. Definisi operasional ini kalimatnya begini Pak. Literasi keuangan adalah begitu Bapak. Bla 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 ya kan. Ini panjangan rasakan sampean baca. Lah bukan pengertian ini. Literasi keuangan dipahami sebagai tingkat pengetahuan pemahaman. Cari benar-benar arti dari definisi istilahnya itu. Baik. Lanjut naik Siap. sedikit Bapak. Pengertiannya terus ini nggak boleh Bapak. Jadi tolong iki di capture tok Pak. Teko penelitiannya Lasardi sama Parov ini. Jangan ya, nggak begini Pak namanya definisi operasional. Definisi operasional itu adalah definisi yang sudah kita operasionalkan. Meliputi dari definisi operasional, terus indikator variabel berarti yang diukur ya, plus sama skala pengukuran ya. Ini yang namanya definisi konseptual yang ada di sini. Jadi ini harus diperbaiki Bapak. Oke, lanjut. Baik, Pak Jadi Ludi. tolong ini masih belum benar. Yang lainnya juga nanti harus mengikuti. Ini ambil dari pengertian itu pun kalimatnya loh. Gak kayak gini Pak ya. Tolong ya benar-benar diperbaiki ya. Kayak misalnya gini, Baik, Pak. kepercayaan diri keuangan. Nah, ini jangan menyebutkan asalnya ini karena definisi operasional gitu, okay? Jadi langsung ada indikator. Nah, indikator variabel ini meliputi titik 2, 1, 1 keyakinan dalam memahami informasi mas, titik koma 2 kurung tertutup kemampuan bla bla bla. Nah, ini yang benar Pak. Terus terakhirnya ada kalimat skala pengukurannya pakai skala Likert 1 sampai 5 gitu. Lanjut lagi. Langsung lanjut aja naik. Terus. Nah, ini juga masih belum benar ya, Pak. Definisi operasional Ya, Pak. ini diperbaiki hipotesis. Nah, di sini penelitian terdahulu diganti ya, Pak, menjadi penelitian sebelumnya yang relevan ya. Gitu. Ya, itu. Baik, Pak. Penelitian yang relevan. Terus temuan hipotesis. Nah, ini tolong langsung aja ini disebutkan jangan perilaku berpengaruh terhadap ini. Langsung ini apa? Hipotesis 1, hipotesis 2 dan sebagainya. Itu mendukung dari hipotesisnya Bapak ya, H1, H2, H3. Ayo lanjut ke atas. Grand teorinya ada, sampun. Lanjut. Siap. Naik. TPB ya. Terus literasi keuangan, Bapak nanti kalau presentasi harus menyebutkan. Hari ini belok. Mobilnya kok maju kan. Ya Allah. Iya kan. Terus apply teori, middle teori sama apply teori ya Pak. Bapak nanti harus bisa menyebutkan itu. Lanjut. Baik, Pak. Begitu
Begitu juga presentasi nanti ke depan harus menyebutkan seperti detail yang saya sampaikan. Lanjut lagi. Terus, risk, toleransi, resiko. Lanjut lagi. Keputusan investasi Mas. Lanjut. Ini masih kurang ya Pak, literaturnya ya. Ini masih kurang. Baik, Pak. Lanjut lagi. Pengaruh antar variabel. Lanjut. Naik. Nah, kayak ini Pak, Nun Sewu, pengaruh antar variabel. Ini 2 paragraf itu kan sumber 11. Pak Fasri, tolong ya, Pak. referensinya dari mana? Baik, Pak Rudi. Oke, lanjut. Lanjut, naik, naik, referensinya naik. Terus wis aku tanggap ini masih perlu perbaikan. Duh kan gak ada referensi ini. Dari mana? Ya kan? Lanjut lagi naik. Lanjut terus naik. Oke, masuk bab 3, rancangan oke. Rancangan penelitian Smart PLS. Oke, lanjut. Kalau bisa menurut Apuke dan ini cari yang 5 tahun terakhir ya Pak, referensi lanjut, Baik. kerangka konseptualnya, Siap, Pak. gambarnya lanjut lagi, naik. Oke, naik lagi. Populasi sama sampling ya Pak, lanjut lagi, naik. Ya, Pak. Populasinya berapa? Loh, ini nggak disebutkan Pak. Lihat itu Pak, populasinya berapa? Masih nggak ada itu. Oh ya, Ya belum, kan? Pak. Panjang apa? Ya, siap, Iya, siap. turun terus. Sampelnya berapa juga enggak, teknisnya. Terus naik lagi Pak. Populasinya ini, sampelnya ini, itulah sampel ini gitu. Lanjut, kayak gini nih kan buatan bener sih Pak. Paragraf komek telung ini, non sewu, kayak gini nih kayak pakai chat GBT sih Pak. Jadikan menjadi satu paragraf satu ide pokok nih Pak. Siap. SPOK-nya harus diperhatikan. Kelihatan sekali ini pakai chat GPT. Lanjut, instrumen naik, naik, terus, oke. Oke, lanjut lagi. Lanjut, pengajian instrumen. Sabar ya. Sisi. Iya, ya. Mari kita jalan. Sisi. Lanjut, naik lagi. Dilungas, Mas. Teknik pengumpulan data. Lanjut, naik. Cepat, Pak. Teknik analisis. Oke, teknik analisis sudah pakai. Naik lagi. Saya ingin lihat. Pakai Smart PLS. Deskriptif, oke. Outer model sama inner model. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke, udah, wes. Udah wes cukup. Saya sudah bisa membaca itu. Tetap di-share di grup ya, Pak. Nantinya Baik, Pak PPT Rudi. sama ini semuanya. Oke. Sebagai bukti Baik, Pak. sekarang yang ada dulu. Oke. Terima kasih Pak Fazil. Itu masukan saya. Tolong yang lainnya presentasinya modelnya seperti yang saya minta itu. Monggo. Kita 3 saja kalau gitu hari ini. Lanjut. Monggo. Mohon tetap presentasi ya Terima Pak. kasih, Meskipun Pak saya Rudi. nanti akan hilang. Khawatirnya saya hilang nanti. Matur suwun. Lanjut. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Assalamualaikum Pak Rudi. Waalaikumsalam Mbak Afni. Monggo bisa Baik, dimulai. baik, mohon maaf Pak, tadi sempat terlambat. Pak, izin ini saya menyampaikan hanya PPT dulu ya Pak, karena yang boardnya ada kendala saya masih belum selesai. Pak, apa? Mic-nya sepertinya mati?
Tetap di share di grup ya, yang ada ini ya, kayak gitu. Oke, Monggo lanjut. baik. Sebentar. Bentar. Teman-teman mungkin ada yang bisa bantu saya. Ini saya ada kendala device saya untuk berbagi layarnya nggak bisa. Baik, Pak Ludi. Berikut untuk proposal saya, Pak, judulnya Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Preferensi Nasabah dengan Persepsi Resiko dan Kepercayaan sebagai Variabel Mediasi pada Produk Tabungan emas pada Bank Syariah Indonesia. Ini studi kasus di BSI area Kediri. Baik, untuk latar belakangnya, karena dilihat bahwa tingkat literasi syariah di Indonesia itu masih di angka 39,11%. Kemudian adanya persepsi resiko, yaitu keamanan aplikasi, fluktuasi harga, seperti itu. Adanya kebutuhan kepercayaan, yaitu kepatuhan akan akad-akad syariahnya, kemudian integritas dan transparansi. Kemudian pentingnya meneliti hubungan antara literasi terhadap preferensi dengan risiko dan sebagai mediasinya. Berikut untuk jurnal-jurnalnya, jurnal-jurnal penelitian. Ada Amin et al. Judul penelitiannya Faktor Affecting the Selection of Islamic Home Financing in Malaysia. Variabel kuncinya literasi syariah, sikap, norma, subjektif, preferensi. Metodenya regresi berganda. Temuan utamanya literasi syariah berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi produk syariah.
Ini untuk menjadi dasar hubungan X terhadap Y. Kemudian dari Antara et al. 2016, Bridging Islamic Financial Literacy and Halal Literacy, variabel kuncinya literasi keuangan syariah, halal literasi, keputusan, metodenya survei kuantitatif, temuan utamanya literasi syariah meningkatkan pemahaman dengan penggunaan produk halal. Relevansinya landasan pengukuran variabel X. Kemudian untuk yang ketiga, Aren dan Di skip Dengi. aja Mbak, lah lek ngenteni sampean maca kabeh yo gak mari. Baik, Ayo, Pak. Baik, skip. kemudian ini untuk teori grand teorinya, Pak Ludi, untuk grand teorinya human capital theory, faktor utamanya literasi sebagai investasi modal intelektual. Ini untuk presentasi dari variabel literasi keuangan syariah X-nya. Kemudian untuk grand teori persepsi resiko, itu menggunakan prospek teori, psikologi individu dalam menghadapi risiko atau kerugian. Kemudian untuk variabel mediasi kedua atau kepercayaan itu di trust teori, kepercayaan sebagai dasar hubungan jangka panjang. Kemudian untuk preferensi nasabah menggunakan teori of planned behavior, intensi atau niat dibentuk oleh sikap dan kontrol diri. Seperti itu. Kemudian untuk novelty-nya, produk ini spesifikasi terhadap fokus tabungan emas dalam aplikasi Beyond BBSI, produk emas digital syariah di pionir di perbankan di Indonesia. Mediasi ganda, persepsi resiko, dan kepercayaan jarang diteliti secara bersamaan. Segmentasinya generasi muda, generasi Z, dan milenial sebagai pengguna dominan. Kemudian menggunakan metodologi mutakhir SEMPLS untuk model kompleksnya. Kemudian relevansi nasionalnya terkait literasi syariah yang masih kurang. Dan transformasi BSI sebagai bank emas pertama di Indonesia. Untuk kerangka pemikirannya, hipotesisnya literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap preferensi nasabah. Kedua, literasi keuangan syariah berpengaruh negatif terhadap persepsi resiko. Literasi keuangan syariah berpengaruh positif terhadap kepercayaan. Persepsi resiko memediasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi nasabah. Kelima, kepercayaan memediasi pengaruh literasi keuangan syariah terhadap preferensi nasabah. Keenam, kepercayaan lebih dominan dibanding persepsi Saya resiko. tadi bilang apa Mbak? Tolong baca Gimana? awal sama akhir saja. Oh, Dibaca siap-siap. awal sama akhir aja. Tolong diperhatikan ya teman-teman ya kalau saya bicara. Nggih, nggih. Lanjut. Baik, ini untuk metodologi. Berikut untuk kuesionernya, Pak Ludi. Baik, seperti itu Pak Rudi. Baik, ini kuesioner variabel X, literasi keuangan syariah, itu poin-poinnya, kemudian persepsi resiko, kepercayaan, dan preferensi nasabah. Demikian Pak Ludi yang bisa saya sampaikan. Baik, mungkin ada yang masukannya Pak Ludi.
Sudah cukup Pak Rudi atau pripun Pak? Sepertinya Pak Rudi ini ya, kayak live ya? Sedang di Pacitan, Mbak. Oh, sinyalnya mungkin ya, Bu. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam, Mbak. Waalaikumsalam Pak Masalah. Rudi. Iya wis, lanjut. Tadi yang Mbak Afni sudah itu aja masukan saya nggih. Tolong lanjut Pak Rudi, tadi nggih. masukannya belum masuk sepertinya Pak. Sudah apa? Mungkin Ya, sinyalnya. ya udah. Iya, detailnya seperti yang punyanya Pak Fadli tadi ya, kayak gitu. Ini masih banyak yang kurang, nggih. Kayak misalnya pengembangan instrumen dan sebagainya, gitu nggih. Saya Nggih, anggap nggih. variabelnya sudah cukup, tapi detail-detail penulisannya yang kurang bagus, nggih. Gitu. Terima Oh, kasih. nggih. Nanti saya lengkapin di ininya ya, apa? Di proposal Di ya, proposal proposalnya nggih. 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 Nggih, Tapi nggih, untuk judul leres. sudah pripun Pak? Udah oke, lanjut, nggih, Nggih, makaten. terima kasih Pak Nggih. Rudi. Nggih. Lanjut satu kali lagi, nggih. Berarti kalau batin ke Sini gue remote dulu. Oh, oh. Ini mami waris harum di ya sih. Sama Surabaya. Wong Surabaya yang mau muter-muter. Assalamualaikum Pak Ludi. Waalaikumsalam. Pak, Bu izin Diana, lanjut ya, monggo. Pak. Yes, bentar. Oke, siap. Nih. Sudah terlihat di layar nggak, Pak? Sampun, Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pagi ini saya mencoba untuk mempresentasikan terkait proposal tesis saya, yaitu di judulnya di pengaruh digital marketing
Bentar. Agak, oh, ini Mas. Agak wangi. Ini nih saya tadi kan. Gila. Agak saya ubah. 5.000. Terus. Dan Kalimaron mriki, Mas. Nggih, Kalimaron mriku. Siap. Pengaruh digital marketing terhadap brand image dan perceived value terhadap purchase intention generasi Z pada produk tabungan emas digital di BSI. Untuk latar belakangnya, kurang kecil ya. Sebentar, Pak. Untuk latar belakangnya, fenomena yang terjadi sekarang yaitu terjadi transformasi digital dalam industri perbankan terhadap minat beli generasi Z terhadap produk investasi emas digital BSI, yaitu di tabungan emas digital yang masih rendah. Kemudian untuk idealnya, seharusnya digital marketing mampu meningkatkan brand image dan perceived value sehingga mendorong purchase intention terhadap generasi Z. Realitanya adalah digital marketing belum efektif untuk membangun brand image dan perceived value yang kuat terhadap generasi Z. Strateginya adalah mengoptimalkan digital marketing dengan memperkuat brand image dan perceived value sebagai variabel mediasi untuk meningkatkan purchase intention. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah pengaruh digital marketing terhadap brand image generasi Z pada tabungan emas digital BSI saya sudah kasih di BSI Kecapi Kediri Nguruk, Pak. Kemudian untuk yang jumlahnya rumusan masalah ada 7, sehingga hipotesis juga ada 7. Hipotesis yang terakhir adalah apakah terdapat pengaruh digital marketing melalui perceived value terhadap purchase intention generasi Z pada emas digital di BSI KCP Kediri Nguruk. Kegunaan teoritisnya adalah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pemasaran, khususnya dalam bidang pemasaran jasa dan pemasaran digital pada industri perbankan syariah. Kegunaan praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan strategis pada BSI, khususnya di BSI KCB Kedai Muruk, dalam merumuskan dan mengembangkan strategi digital marketing yang lebih efektif, khususnya untuk generasi Z. Untuk definisi operasionalnya adalah digital marketing adalah seluruh aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia atau BSI melalui media dan teknologi digital untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen mengenai produk emas digital secara efektif, interaktif, dan berkelanjutan guna mendorong minat beli generasi Z. Indikatornya adalah online advertising, content marketing, interactive communication, digital promotion intensity, dan easy of information access. Definisi operasional brand image adalah sekumpulan persepsi, asosiasi, dan kesan yang terbentuk dalam benak generasi Z terhadap BSI dan produk emas digital yang ditawarkan, yang mencerminkan bagaimana merek dipahami, diingat, dan dinilai oleh konsumen berdasarkan pengalaman dan informasi yang diterima. Untuk indikatornya adalah brand recognition, brand association, perceived quality, brand trust, dan brand loyalty tendency. Untuk definisi operasional perceived value adalah penilaian keseluruhan generasi Z terhadap manfaat yang diperoleh dari penggunaan produk emas digital Bank Syariah Indonesia dibandingkan dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan, baik berupa biaya, waktu, usaha, maupun risiko yang dirasakan. Untuk indikatornya, yaitu adalah perceived benefit, perceived sacrifice, value for money, quality price trade-off, dan overall value. Sedangkan untuk definisi operasional, purchase intention adalah kecenderungan sikap dan niat generasi Z untuk melakukan pembelian atau investasi emas pada tabungan emas digital BSI sebagai hasil dari evaluasi sikap, keyakinan, dan persepsi terhadap produk yang ditawarkan.
Untuk indikatornya adalah intention to buy, intention to choose, intention to try, intention to recommend, dan behavioral readiness. Untuk kajian teorinya ada dari yang digital marketing dari Kotler dan Keller tahun 2016 yang menjelaskan bahwa digital marketing adalah bagian dari komunikasi pemasaran terpadu yang menggunakan saluran digital untuk menginformasikan dan memujuk konsumen. Sedangkan brand image menurut Acker tahun 1997 menjelaskan bahwa brand image berkaitan dengan sekumpulan asosiasi merek yang bermakna kuat dan unik. Kajian teori untuk perceived value menurut Zetamal 1988 mendefinisikan bahwa perceived value sebagai evaluasi konsumen atas apa yang diterima dan apa yang diberikan. Sedangkan untuk kajian teori purchase intention menurut Fishbein dan Eisen tahun 1975 menjelaskan bahwa purchase intention merupakan bentuk niat perilaku yang mencerminkan kesiapan individu untuk melakukan suatu tindakan. Untuk rancangan penelitiannya seperti ini, Pak Ludi. IJ, lanjut. J. Untuk variable X-nya yaitu digital marketing, sedangkan variable Y-nya purchase intention dengan dimediasi oleh variable Z-nya yang pertama brand image dan yang kedua adalah perceived value. Untuk populasinya adalah menggunakan sample size kalkulator, di mana population size-nya adalah 150 nasabah generasi Z pada BSI KCP Huruf didapatkan sampel size-nya di 109. Oke, benar. Kemudian untuk teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisa statistik deskriptif, kemudian SAM-PLS dan menggunakan uji hipotesis dengan resampling bootstrap. Sekian dari kami presentasinya Pak Ludi, terima kasih, mohon masukannya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Bu Diana. Ya. J, baik Pak. Di awal seperti tadi, judul saya rasa oke, variabel oke, mulai dari definisi operasional seperti yang tadi ya, Sampun definisinya Pak. apa, indikatornya apa, terus teknik pengukuran ya. Minggu depan sudah harus diperbaiki itu semuanya, ya. Terus Definisi sampun Pak. definisi ya, definisinya semacam ini. Tapi J, habis itu indikator variabel yang diukur itu apa saja, plus skala yang dipakai ya, skala pengukurannya pakai apa, itu baik, definisi operasional. baik. Lanjut lagi, kajian teori, tolong seperti yang tadi, ada grand teori, middle sama applied, ya kan? Baik, Gitu. Jadi variabel per variabel itu sudah masuk ke applied-nya, tapi grand teori itu secara keseluruhan, ya. baik Gitu. Pak. Kita ngomong tentang marketing, kan gampang kan, kita hanya nyari masukkan judul aja, terus cari di ChatGPT atau apa, merujuknya ke grand teorinya siapa. Lanjut lagi. J, baik Pak Ludi. Untuk ini rancangan penelitiannya Pak. Oke, nggak ada masalah. Lanjut. Saya nggak ngomong nggak ada masalah, itu yang penting gini Bapak dan Ibu, semakin banyak hubungan antar variabel itu Anda kuatkan dengan artikel-artikel jurnal, ya sudah cukup itu sebenarnya untuk meyakinkan pembimbing. Itu ya, Pak. J, Dan saya baik Pak rasa Ludi. Ibu sudah lakukan itu. Sampel, sampun, J, wis. Saya rasa cukup. baik Pak Ludi, terima kasih untuk masukannya. Maaf Pak, sepertinya kurang jelas Pak sinyalnya. Pak Ludi. Masih terputus Pak Ludi. Putus-putus, Pak. Nggih Pak, putus-putus Pak.
Ngapunten Pak Ludi, untuk suaranya masih terputus, Pak.
Sorry Bapak dan Ibu, posisi saya baru dapat wifi ini. Gitu. Sungai Oke, Maran. baik Pak. Terima kasih. Tadi masukan-masukan saya mohon untuk diperhatikan. Terus lebih detail untuk pertemuan minggu depan, ya, Bapak dan Ibu, begitu. Lebih detail. Jadi di latar belakang itu harus menampilkan mulai isu mayor dan sebagainya saya ceritakan di awal tadi. Ya, gitu. Ada tambahan satu lagi, kalau mau presentasi atau cukup, terserah. Halo? Ada satu lagi orang? Atau cukup? Sepertinya sudah tidak ada, Pak Rudi. Oke, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini, ya. 30 orang, open cam semua dipoto lagi ya, Pak? Open cam semuanya? Oke, semuanya. Sampun, Mas Prabu. Siapa yang moto? Semuanya ya, masukkan ke grup ya. Itu aja. Pak Fajar, minta tolong Pak Fajar. Baik, yang belum halaman pertama ini. Bentar. Oke, halaman kedua. Pak Jimmy belum on. Oke, sudah. Oke, Bapak dan Ibu, sampai ketemu minggu depan di hari Sabtu jam 7 lagi, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. See you. Terima kasih. Baik, Terima Pak kasih, Pak. Ludi, Matur nuwun Pak Ludi. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Nuwun Pak Rudi. Nuwun, Pak.